Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Rindo dengan NIM 220311080029. Saya Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Samratulangi Manado. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah dengan memperkenalkan Kaprodi Dr. Insinyur Sofia Wantasen MS, dengan dosen pengampu Insinyur Roni Nangoy MS, dengan dosen penanggung jawab mata kuliah Dr. Insinyur Sandra Enggelin Pakasi MSI, dengan memperkenalkan penanggung jawab laboratorium Dr. Insinyur Sandra Enggelin Pakasi MSI. Saya akan mempresentasi mengenai kimia tanah. Terlebih dahulu kita mengetahui pengertian tanah. Tanah selain menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi kehidupan hampir seluruh makhluk hidup di bumi ini, juga merupakan habitat alamiah bagi manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya setiap orang memelihara kualitas tanah yang memberikan bahan kehidupan baginya. Selanjutnya, geosfer. Geosfer atau bumi yang padat adalah bagian atau tempat di mana manusia hidup dan mendapatkan makanan, mineral-mineral, dan bahan bakar yang dikenal sumber daya alam. Selanjutnya, sifat-sifat tanah. Jenis-jenis tanah tertentu mempunyai lapisan-lapisan yang berbeda bila tanah itu semakin ke dalam. Lapisan-lapisan ini disebut horizon. Yang pertama, lapisan tanah atas disebut topsoil, dan yang kedua lapisan bawah atau subsoil, dan yang ketiga lapisan C dan R tersusun dari pelapukan batuan induk di mana tanah berasal. Selanjutnya, bahan-bahan anorganik dalam tanah. Selain senyawa organik, tanah mengandung pula bahan-bahan anorganik seperti nitrogen, fosfor, kalium yang kandungannya kadang jauh berbeda antara tanah yang satu dengan yang lain. Bahan-bahan anorganik dalam tanah yaitu yang pertama nitrogen, merupakan salah satu komponen esensial dari protein dan bahan-bahan hidup lainnya. Tanah yang kaya akan nitrogen selain menghasilkan tanaman dengan produksi yang lebih tinggi, juga kadar protein yang cukup tinggi. Yang kedua, fosfor, seperti halnya nitrogen. Fosfor harus ada dalam tanah dalam bentuk anorganik sebelum diserap oleh tanaman, biasanya dalam bentuk ion ortofosfat. Yang ketiga, kalium. Dalam tanah diperlukan dalam jumlah yang relatif tinggi untuk pertumbuhan tanaman. Kalium mengaktifkan beberapa jenis enzim dan memegang peran penting di dalam keseimbangan air dalam tanaman. Selanjutnya, reaksi asam basa dan pertukaran ion dalam tanah. Salah satu fungsi kimia yang lebih penting dari tanah adalah pertukaran dari kation. Kemampuan suatu sedimen atau tanah untuk menukar kation dinyatakan sebagai kapasitas pertukaran kation atau KPK, yaitu jumlah molikivalen dari kation-kation monovalen yang dapat ditukar per 100 gram tanah kering. Peristiwa pertukaran kation dalam tanah merupakan mekanisme di mana kalium, kalsium, magnesium, dan logam-logam mikroesensial menjadi tersedia bagi tanaman. Ketika ion-ion logam hara terserap oleh akar tanaman, ion hidrogen bertukar dengan ion-ion metal. Proses ini dengan adanya pencucian dari kalium, magnesium, dan ion-ion metal lainnya dari tanah oleh air yang mengandung asam karbonat cenderung membuat tanah menjadi asam. Selanjutnya, hara makro dan mikro dalam tanah. Hara tanaman dapat digolongkan menjadi hara makro dan hara mikro. Yang pertama, hara makro adalah unsur-unsur yang terjadi dalam konsentrasi tinggi di dalam bahan tanaman atau cairan di dalam tanaman. Dan yang kedua, hara mikro adalah unsur-unsur yang hanya penting pada konsentrasi yang sangat rendah dan umumnya dibutuhkan untuk kerja dan dari enzim-enzim esensial.
Itulah pemaparan materi yang saya berikan, dan di sini saya akan cantumkan daftar referensi-referensi yang saya cari dengan dimasukkan dalam daftar pustaka. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.